Waktu itu saya mau berangkat ke Sinarasa itu masih keadaan mabok. Masih keadaan mabuk berangkat ke Sinarasa, naik mobil atau motor? Naik mobil travel. Nah, itu masih ada 2 botol lagi di dalam jok motor itu. Jadi saya waktu itu jam 5 sore. Jam 5 sore mau berangkat ke Sinarasa. 2 botol anggur itu masih ada dua lagi. Akhirnya saya tanya sama adik saya, ini bagaimana botol? Mau saya minum apa saya bawa? Kata adik saya, buang aja. Akhirnya dibuang sayang, diminum takut mabok parah. Lalu itu minuman kemana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama kami Flash Channel Cager Bager. Taat, akurat, bikin hidup lebih manfaat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa mendatangkan salah satu narasumber yang datang dari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, di mana nanti sekelumit sejarahnya. Sebelum hijrah bagaimana dan setelah hijrah bagaimana, kita bersama akan mendengarkan cerita langsung dari seorang narasumber, Bapak Haji Jubaidi. Selamat datang Pak Haji Jubaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk hadir di Flash Channel Cager Bager. Sedikit untuk menguliti cerita tentang Pak Haji Jubaidi sebelum hijrah ke Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya. Mungkin ada masa-masa yang gelap dilalui sampai sekarang bertemu dengan Pangersa Abah, itu bagaimana Pak Haji? Iya, alhamdulillah. Semenjak saya masuk di Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, awalnya memang saya hidup di dunia hitam. Dulu memang pengalaman saya waktu masih gelap, mabok-mabokan, nyawer. Secara ya bos batu bata, duit banyak. Ya begitulah. Nyawer, mabok. Tapi alhamdulillah, kebetulan adik saya ngajak ke Sinarasa untuk bertobat. Alhamdulillah. Nah, di situ saya ketemu sama Pangersa Abah. Waktu itu saya mau berangkat ke Sinarasa itu masih keadaan mabok. Masih keadaan mabuk berangkat ke Sinarasa, naik mobil atau motor? Naik mobil travel. Nah, itu masih ada 2 botol lagi di dalam jok motor itu. Jadi saya waktu itu jam 5 sore. Jam 5 sore mau berangkat ke Sinarasa. 2 botol anggur itu masih ada dua lagi. Akhirnya saya tanya sama adik saya, ini bagaimana botol? Mau saya minum apa saya bawa? Kata adik saya, buang aja. Akhirnya dibuang sayang, diminum takut mabok parah. Lalu itu minuman kemana kan? Akhirnya saya minuman itu saya buang. Saya buang dan alhamdulillah jam 8 ba'da Isya saya berangkat ke Sinarasa. Nah, di situ saya sampai jam 2 baru nyampe di Sinarasa. Sampai jam 2. Nah, momen pertama kaki Pak Haji menginjak Sinarasa, yang ada di pikiran Pak Haji itu apa tentang Sinarasa? Waktu saya ke Sinarasa itu belum ada kepikiran apa-apa. Begitu saya sampai di Kajembaran Rohmaniyah, saya nangis lihat orang-orang di sana, ada yang zikir, ada yang sholat malam. Itu yang biasanya setiap malam melihat orang mabok, orang joget, jaipongan di sawer. Ini tiba-tiba datang ke Kajembaran Rohmaniyah, Pondok Pesantren Sinarasa, melihat ada yang zikir, melihat ada yang sholat. Itu menyentuh hati Pak Haji. Itu belum talqin zikir atau sudah? Belum. Tapi saya alhamdulillah dapat hidayah. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai ke Sinarasa
ba'da subuh saya talqin dzikir. Akhirnya saya alhamdulillah sampai sekarang saya lega. Nah, waktu pertama kali talqin itu langsung meyakini bahwa pangersa Abah ini adalah petunjuk jalan yang benar. Seperti keterangan ihdinas siratal mustaqim, kita ambil dari mustaqim, istaqomah yastaqimu istiqomatan. Istiqomatan ini istiqomah yastaqimu istiqomatan, tunjukkan kami ke jalan orang-orang yang lurus. Sudah meyakini bahwa beliau ini adalah petunjuk jalan orang-orang yang lurus, atau memang masih ragu, tidak langsung mengamalkan? Biasanya kan ada yang seperti itu. Iya, saya waktu ditalqin, sesudah ditalqin perasaan biasa-biasa aja. Nah, terus saya dapat buku Amaliyah Mursid, selama 3-4 hari itu saya simpan aja di meja. Disentuh enggak, dibaca enggak. Selama 3-4 hari. Iya. Setelah 4 hari kemudian saya baca bareng sama istri saya. Sama istri. Iya, alhamdulillah. Istri sudah ditalqin. Alhamdulillah sudah ditalqin. Setelah itu dari mulai 4 hari itu ke depan sampai 8 bulan HP saya matiin, TV saya matiin. Saya fokus ke Amaliyah Mursid yang dikasih sama pangersa Abah. Ini pelajaran juga buat pemirsa dimanapun berada, bahwa talqin zikir ini yang mungkin tanda tanya, talqin itu apa? Talqin ini gunanya, fungsionalnya untuk mensucikan jiwa kita, dan agar ada yang membimbing ruh kita sehingga kita bisa menempuh jalan orang-orang yang lurus. Yang alhamdulillah salah satu contoh, Pak Haji bisa menempuh jalan yang lurus setelah melewati jalan yang penuh kegelapan, yang mungkin hina dina bagi orang lain. Dan sampel juga buat kita semua, di saat kita menilai orang, jangan pernah menilai orang dalam segi fisik, karena hidayah milik Allah, kita hanya sebatas mengingatkan. Nah, kembali lagi Pak Haji, di saat Pak Haji berguru kepada pangersa Abah, ada tidak pengalaman yang sangat menarik? Ya, contoh seorang salik atau murid thariqah biasanya mengalami karomah-karomah gurunya dalam spiritual kehidupan. Apa yang dirasakan oleh Pak Haji? Iya, saya bukan sering, tapi pernah ngalamin karomahnya pangersa Abah. Terutama saya kan bercocok tanam di kampung. Jadi saya bukannya, itu mungkin udah rezeki saya. Jadi pas waktu saya nyawa, padi saya itu nggak kena burung. Sementara tetangga-tetangga saya habis Kena burung. Dan sawah saya alhamdulillah mulus berkah rahayu. Alhamdulillah. Itu hanya sebatas meyakini bahwa seorang guru mursyid itu bisa melindungi dunia akhirat. Dan atau bukan ada itu amaliyah aja. khusus? Ada. Apa yang diamalkan oleh Pak Haji sehingga bisa melindungi tanaman-tanaman Pak Haji dari burung-burung yang mungkin memakan padi-padi yang ada di situ? Jadi saya mengamalkan sesuai dengan amaliyah mursyid yang beritahu sama pangersa Ahlul Bait. Yaitu kalau misalkan kita keliling, kita harus baca sholawat Bani Hasyim. Alhamdulillah. Yang katanya sholawat Bani Hasyim itu memang rajanya sholawat. Gitu Kiai. Nah, ini sholawat perang. Kebetulan memang sholawat Bani Hasyim adalah sholawat perang. Siapapun, dimanapun, di saat kita punya kebutuhan mendesak, sholawat Bani Hasyim bisa mendobrak segala hal yang kita hadapi. Maka pelajaran buat semua ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya dimanapun berada, sholawat Bani Hasyim jangan pernah disepelekan, karena sejarahnya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang ditugaskan oleh Syekh Toha bin Talabuddin Kalisabet Cirebon menuju Syekh Khalil Bangkalan Madura tidak mudah untuk mendapatkan sholawat Bani Hasyim dari Syekh Khalil. Ya Allah, ada lagi gak Pak Haji selain karomah tentang padi atau mungkin pengalaman spiritual selama berguru kepada pangersa Abah, atau setelah berguru ke pangersa Abah sekarang bersosial lebih baik lagi, akhlak lebih baik lagi, atau bagaimana yang dirasakan oleh Pak Haji? Alhamdulillah, yang tadinya saya suka berjudi, suka minum, mabok-mabokan, sekarang ini saya kayak sepertinya udah lupa.
Total ya, berhenti total sama total. sekali. Walaupun ada teman-teman gitu yang dulu suka main judi bareng sama saya, kadang ada yang mabok bareng sama saya, malah sekarang nggak berani ngajak. Jadi segan sendiri tanpa ngajak pun ya. Iya. Tanpa bilang pun jadi segan sendiri mau Pernah ngajak. lagi ya pengersa Abah yang katanya kalau mursid itu nggak bakalan dipotokopi seperti setan. Betul. Jadi selalu ada datang, ya mungkin itu saya banyakkan tidur tahu gimana gitu ya. Jadi dalam mimpi memang saya sering didatengin sama pengersa Abah. Itu yang katanya, kata pengersa Abah itu, ajaran ini iya anu bener, iya anu bener, iya anu bener. Sampai 3 kali itu. Sampai 3 kali. Nah, untuk ikhwan akhwat yang tidak paham tentang iya anu benar, maksudnya ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, pengersa Abah mengucap kepada Pak Haji sampai 3 kali. Ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Dan Pak Haji langsung meyakini. Dan saya langsung meyakini, alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap Dan seterusnya. dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang diceritakan oleh Pak Haji bisa menjadi bahan tarbiyah, bahan ikhtibar buat ikhwan akhwat dimanapun berada. Amin. Sehingga bisa menjadi inspirasi untuk taubatnya kita menghadap kehadirat Rabbul Arbabi wa mutiqa riqabi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menempuh kesucian jiwa yang sempurna dan bisa menghadap kepada Rabbul Arbabi wa mutiqa riqabi Allah Subhanahu wa taala dengan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'ad Suryalaya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Haji waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang diceritakan manfaat buat semuanya, terkhusus Amin. buat kita berdua. Cukup sekian dari kami. Tetap di Place Channel Cager Bager, taat, akurat, bikin hidup lebih manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.